Well, hi anak-anak. Kembali lagi ini video Ibu ya, video lanjutan dari gerak melingkar. Kita sekarang akan belajar, besaran-besaran yang terkait besaran-besaran baru yang terkait gerak melingkar. Juga kita akan, belajar tentang hubungan roda-rodanya. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini Ibu mau, ingatkan ya kalau gerak melingkar kan kaitannya sama putaran ya. Oke. Anggaplah di sini, Ibu punya titik P ya. Berputar itu dia dari titik P terus bergerak seperti ini, melingkar. Nah, anggaplah ini bagus ya lingkarannya. Nah, kembali lagi ke titik P ya, ini satu putaran. Nah, oke ya. Kalau kalian ngeh lah di sini, untuk berputar atau ini sini untuk satu putaran, itu dia mencapai 360 derajat ya, atau dalam kata lain sebenarnya untuk satu putaran itu, kita bisa ganti dengan 2 V ya, 1 V itu 180 derajat. Jadi 360 ya tinggal, untuk mencapai 360 ya dikali 2 gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di sini dari titik P ke titik P lagi ya, walaupun seperti itu, tapi ini tuh dia satu putaran itu sebenarnya ini dia dia berpindah sebesar apa? Sebesar sudutnya. Nah, kita kan sudah belajar tuh ya minggu kemarin tentang perpindahan sudutnya, karena memang di gerak lingkar ini berpindahnya sebesar sudut, ya, sebesar sudut. Nah, selanjutnya juga, Ibu di sini cuma mau ingetin yang ini ya, untuk besaran-besaran yang barunya, kalau kita mengingat putaran ya, kita ingat ada satu hal yang terkait dengan putaran, itu yang namanya perioda. Apa sih maksudnya? Periode ini dia itu seberapa banyakkah waktu yang diperlukan untuk berputar, gitu ya. Waktu tiap putarannya, ini periode itu T lambangnya. Untuk mencarinya kita harus tahu dulu berapa waktu yang diperlukan untuk berputar atau tiap putarannya. Satu putaran itu berapa sih waktu yang diperlukannya? Itu periode, satu periode kan satu putaran gitu ya. Nah, untuk satuannya dikarenakan di sini ini T ini time ya, waktu, satuannya second. Kalau putaran itu tidak ada satuan ya. Jadi untuk satuannya ini sama kayak waktu, second, ya. Nah, selanjutnya tadi berapa banyak waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran. Nah, ada juga di sini besaran baru yang namanya frekuensi. Nah, kalau ini kebalikan dari periode. Dia ngomongin seberapa banyak putaran tiap waktunya, ya. Karena kebalikan, jadi di sini N dibagi waktunya. Berapa banyak putaran tiap waktunya? Oke ya? Satuannya, nah dikarenakan di sini ini time-nya di bawah, sebenarnya ini jadi 1/S, tapi itu enggak lazim ya. Kalau untuk frekuensi, itu satuannya Hertz. Ya. Kalau kalian dapat 1/second, itu satuannya Hertz. Ya. Oke. Selain perpindahan sudut yang tadi Ibu singgung ya, nah kalian juga udah belajar yang namanya kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut itu omega ya. Omega itu kemarin Ibu ngajarinnya bisa dicari dari kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Oke. Ini kan ada hubungan ya antara gerak melingkar dan gerak lurus. Ini contohnya ini di slide yang ketiga. Nah, ini ada seseorang yang sedang memutarkan ini bola ya. Bola diputarkan, dia akan berputar karena dia terikat oleh tali ya, di sini ada tegangan tali. Dia terikat oleh tali sehingga dia bergeraknya berputar ya. Nah,
Dia punya kecepatan sudut, tapi bayangkan kalau bola ini dilepas, dia akan bergeraknya nggak melingkar kan, tapi lurus-lurus aja, ya. Ketika tidak terikat lagi oleh tali atau talinya ini dilepas, dia akan bergerak lurus. Nah, makanya di sini sebenarnya dia juga sebenarnya punya kecepatan yang lurusnya atau kecepatan linearnya, ya. Kalau digambarin lebih bagus, kayak gini lah ya, ketika bolanya di sini, nanti kecepatannya akan ke sana. Ini kecepatan linearnya ya. Kalau kecepatan sudutnya ya mengelilingi pusat lingkaran ya. Nah, oke, ini jadi ada kaitannya ya. Ayo diingat-ingat kembali. Nah, tapi kecepatan sudut juga itu ya sama kayak kecepatan. Kalau kecepatan kan perpindahan dibagi waktunya. Nah, kecepatan sudut juga bisa dicari dari perpindahan sudut dibagi dengan waktunya. Sehingga kalian kalau di sini anggaplah satu putaran, itu perpindahan sudutnya itu kan 2V ya. Nah, untuk waktunya, kalau satu putaran berarti ya di sini waktunya kita bisa ganti dengan periode. Jadi untuk mencari omega atau kecepatan sudut bisa kita pakai nih periodenya, membagi 2V dibagi dengan periodenya. Selanjutnya dikarenakan periode ini sebenarnya kebalikan dari frekuensi. Jadi nantinya periode ini bisa dicari dari apa? 1 per frekuensi. Karena lihat ini kebalik-balik kan. Di T per N ini N per T. Begitupun sebaliknya nanti di sini untuk mencari frekuensi itu 1 per T-nya, periodenya. Sehingga ini bisa diganti nih. T-nya kan 1 per F. Jadi nanti di sini T-nya diganti 1 per F jadi 2V dibagi dengan 1 per F frekuensinya. Jadi sama dengan 2V dikali frekuensinya. Nah, ini dia besaran-besaran tambahan yang harus kalian ketahui ketika kalian mempelajari gerak melingkar. Oke? Next slide. Nah, di sini itu materinya tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ya. Nah, di sini ada 3 hubungan. Nah, di sini yang pertama kalian bisa lihat ini ada roda dan sebenarnya ini teh kayak yang nyambung ke sepedanya kan yang sebelah sini itu. Ini anggaplah yang besar itu roda 1 dan yang di dalam itu roda 2 ya. Mereka memiliki jari-jari yang berbeda. Yang roda 1 ini kecil cuman segini ya. Sedangkan roda 2 ini R2 ya, dia kecil, sedangkan yang besar ini dia R-nya cukup besar, R1 sorry, R yang besar ini panjang ya jari-jarinya. So, kalau Ibu di sinilah ya, ini R1, sedangkan yang ini adalah R2-nya. Ini ada perbandingan, tapi mereka seporos ya. Kalau yang kayak gini tadi Ibu udah bilang, ini namanya seporos ya. Kalau seporos seperti ini, ketika roda 2 yang kecil ini berputar ya, berputar dan berpindah sejauh berputarnya itu contohnya ini berpindahnya dari sini ke sini aja ya. Nah, sudutnya, besar sudut antara di roda 1, perpindahan roda 1, roda 2, itu akan sama dengan yang roda satunya ini kebalik-balik ya. Harusnya enaknya roda 1 yang kecil ya. Jadi intinya, ketika roda 2-nya berpindah sebesar theta, R1-nya pun berpindah sebesar theta, gitu ya. Kalau perpindahannya sama ketika berputar, maka di sini otomatis kecepatan sudutnya sama dong. Jadi, untuk yang seporos, dia ini ternyata kecepatan sudut roda 1 itu akan sama dengan kecepatan sudut roda 2-nya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Lihat, ada yang kedua nih, hubungan roda-rodanya. Lihat, perhatikan jam di sini. Ini ada 2 gear, Ibu ambil yang gear yang sebelah situ ya. Ini anggaplah ini
gear 1, yang ini gear 2 ya. Oke, tapi sebelumnya kembali lagi ke yang satu ini, ketika roda 2-nya berputar, yang dalamnya itu roda satunya juga akan berputar dan perputarannya itu mereka akan searah ya. Nah, akan tapi kalau yang gear ketika roda satunya ini berputar ke arah kanan, maka nanti yang roda 2-nya ini akan berputarnya dia ke arah kiri, berlawanan arah putarnya. Bagaimana dengan perpindahan sudutnya? Ternyata ketika R1 berpindah sudut sebesar theta ya, di R2 ini tidak seperti itu ya. Tapi ternyata untuk yang di hubungan seperti ini ya, antara gear-gear seperti ini, itu mereka samanya apa? Kecepatan linearnya. Jadi nanti kecepatan linear 1 akan sama dengan kecepatan linear 2-nya. Ini namanya apa? Ini bersinggungan. Nah, Bu, kok ke kecepatan linear sih? Nah, Ibu akan jelaskannya sekalian dengan yang ketiga. Ini ada hubungan yang ketiga. Hubungan yang ketiga ini kayak di apa ya, pedal sepeda gitu ya ini ya, di rantai sepeda ini dihubungkan oleh rantai ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan jelas-jelas ya, ini jari-jarinya berbeda, ini R1 lah, ini R2 ya. Nah, ketika R1 diputar ya, R2 juga akan berputar ya. Ternyata ketika R1 diputar sebesar, contohnya ya, di sini diputar sebesar, nah sebesar segini ya perpindahannya, sebesar theta, sebesar ini, ternyata di R2 bisa saja perpindahannya itu sudah sebanyak ini ya, anggaplah perpindahannya sebesar alfa gitu ya. Nah, jadi kalau perpindahannya berbeda, ini sudutnya berbeda kan. Kalau ini paling berapa ya? Paling 45 derajat gitu ya. Kalau ini lebih dari 45 derajat, berarti di sini mereka kecepatan sudutnya berbeda. Kok bisa beda? Ya tadi, memang seperti itu. Nah, yang samanya itu justru kecepatan linearnya sama seperti yang bersinggungan. Oke ya. Dibuktikan dari apa? Mereka ini diikat oleh rantai, ya. Rantainya berjalan ketika ketika ini berpindah sebesar sudut yang ini ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat ini berpindah sudutnya contoh dari sini ke sini lah ya, dari titik A ke titik B. Nah, anggaplah ini pun ini titik A dan ini titik B ya. Ini itu jaraknya sama ya. Anggaplah ini jaraknya sama. Memang jaraknya sama. Ini akan menghasilkan jarak yang sama antara A ke B yang di roda 1 dan A ke B yang di roda 2. Jadi kalau contoh di sini A, di sini B, ini sama. A, B di sini, A, B di roda 1 dan A, B di roda 2 itu sama. Kecepatan yang lurus-lurusnya yang diwakili oleh pergerakan rantai itu sama. Makanya di sini kecepatan 1 itu akan sama dengan kecepatan 2 ya. Nah, dari rumus-rumus yang telah kita dapatkan, ini ingat, omega itu kan bisa dicarinya dari apa sih? Omega itu bisa dicari dari kita membagi kecepatan linearnya dibagi R. Maka di sini kita juga bisa nih, V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi dengan R2. Nah, kalau V gimana? V ini gampang, tinggal mengalikan. Omega 1 dikali dengan R1
Dan yang ini omega 2 dikali dengan R2. Nah, begitupun yang ini ya, omega 1 dikali R1 sama dengan ini omega 2 dikali R2. Nah, itu dia untuk hubungan roda-roda. Untuk contoh soalnya, Ibu akan bikin video lanjutan ya. Terima kasih yang sudah menonton.